Kalau ngomongin villain multiverse MCU, yang keinget pasti Kang, Galactus, Doctor Doom, atau Scarlet Witch. Tapi, gimana kalau ternyata pahlawan utamanya justru ancaman yang paling berbahaya? Setiap keputusan dan tindakannya justru makin bikin hancur multiverse. Doctor Strange bukan penyelamat, dia adalah villainnya. Phase 4 Marvel punya beberapa karakter yang macem-macem sama multiverse. Ada Kang yang ngehancurin timeline, ada Wanda yang dreamwalking, dan Sylvie ngebunuh He Who Remains, langsung bikin timeline pada berantakan. Cuman, dari semua karakter ini gak ada yang bikin kerusakan lebih banyak dari Doctor Strange. Penting buat kita ngenalin dulu sejarah Doctor Strange yang nantinya bakalan makin ngejelasin alasan kalau dialah villain multiverse sebenarnya. Doctor Strange awalnya merupakan seorang ahli bedah di New York. Hidupnya cukup nyaman. Dia punya uang, punya jabatan, dan punya pasangan. Kehidupannya berubah setelah dia milih buat nyupir mobil mewahnya sambil main HP dan mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini ngenain bagian saraf Strange yang bikin tangannya terusan tremor. Semua pengobatan dia udah coba sampai akhirnya dapat info seorang yang lumpuh bisa kembali hidup normal abis pergi ke Kamar-Taj. Pas di Kamar-Taj, Strange ketemu sama pimpinannya yang nyebut dirinya sebagai Ancient One. Strange dikasih pemahaman soal metode pengobatan yang berasal di luar dari sains. Dan Strange dengan sok pinternya bilang itu semua omong kosong. Sampai akhirnya dia dikasih lihat ini. Strange akhirnya minat buat belajar sama Ancient One, tapi dia ditolak karena dianggap sombong. Strange akhirnya bisa belajar ilmu magisnya Kamar-Taj dan mulai nemuin tujuan hidup barunya yang bukan cuma sekedar mau sembuh dan jadi dokter lagi, tapi untuk hal yang lebih besar, yaitu menyelamatkan realita. Ujian pertamanya Strange langsung gak nanggung-nanggung dengan adanya Kaecilius, seorang mantan murid Ancient One yang pengen menjadi pengikut Dormammu yang hidup di Dark Dimension. Meski harus mengorbankan realitanya sendiri, jelas Strange dan para sorcerer lain maju dong buat mencegah Kaecilius dan para pengikutnya. Cuman ada plot twistnya yang ternyata Kaecilius bisa punya ide mau gabung ke Dark Dimension karena Ancient One sendiri, yang juga selama ini ngambil energi dari sana, dan ini alasan kenapa dia bisa hidup sampai ratusan tahun selama ini. Ancient One yang berusaha menebus kesalahannya akhirnya mati di tangan Kaecilius. Ya, sebenarnya gak mati sih, lebih ke nyawanya yang keluar bebas. Tapi dia milih gak balik lagi ke alam dunia. Oke, balik lagi. Jadi, Ancient One mati dan Dormammu akhirnya datang. Gak ada lagi Ancient One bikin para sorcerer bingung. Tapi untung aja ada Doctor Strange yang punya ide make Eye of Agamotto yang ngambil energi dari Time Stone untuk nego sama Dormammu. Tapi nggak sebelum bikin mantra time loop buat jaga-jaga. Ternyata bener aja. Tiap kali mau nego langsung dibunuh. Strange bisa balik lagi ke awal mula dia datang, mulai nego lagi dan mati lagi. Kejadian ini berlangsung entah berapa kali dan ternyata Dormammu dan Strange tetap sadar adanya time loop ini. Dormammu yang frustasi akhirnya mau dengar penawaran Strange, yaitu buat ngebawa semua pengikut Dark Dimension-nya dan jangan nyoba buat menguasai realita ini lagi. Dormammu akhirnya sepakat dan pergi ninggalkan bumi bareng para pengikutnya yang gabung ke Dark Dimension. Bumi jadi aman, Doctor Strange jadi Sorcerer Supreme, semua happy. Kecuali satu orang, yaitu Mordo, yang kecewa berat sama kemunafikannya Ancient One. Mordo berkali-kali ngingetin Strange kalau tiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Begitu dia tahu kalau yang dianggap guru selama ini ternyata melanggar aturan itu sendiri, makanya bumi didatengin Dormammu. Poin pentingnya di sini adalah gak bisa seenaknya aja buat make hal di luar pengetahuan manusia biasa, karena dampaknya bisa fatal. Doctor Strange paling gak bisa nih ikutin aturan kayak gini. Sejak awal kita lihat Doctor Strange, kita ditunjukin kalau dia bukan orang yang suka ikut aturan. Dia nganggep kalau keluar dari aturan dikit mah boleh lah selama hasilnya bagus dan tujuannya berhasil tercapai. Sebenarnya gak sepenuhnya salah juga sih pikiran kayak gini. Cuman masalahnya, hal ini jadi kebiasaan yang kalau dibiarin bisa berakibat ke bukan cuma dirinya sendiri kayak yang udah terjadi,
tapi juga ke seluruh multiverse. Pas di kamar Taj, Strange juga berkali-kali melanggar aturan yang ada di sana. Waktu dia masih belajar, sempat ngeliat buku tentang Dark Dimension yang disobek, tapi gak sempat dipelajari lebih karena Wong nganggap Strange belum sampai ilmunya ke situ. Bukannya nurut, Strange malah make Eye of Agamotto, nyoba bikin apel jadi utuh abis dimakan, dan nyoba ngebalikin halaman buku Dark Dimension yang hilang, bahkan tanpa ngebaca apa yang bisa jadi bahayanya dari buku itu. Pas make Eye of Agamotto, halaman dari bukunya emang balik lagi, dan kelihatannya berhasil. Tiba-tiba realita mulai pecah di sekitarnya Strange pas ngebaca dikit bagian Dormammu. Kelihatannya emang mirip kayak Mirror Dimension, tapi sebenarnya bukan. Soalnya Mirror Dimension itu selalu ada mencerminkan realita asli. Sedangkan yang muncul di hadapan Strange itu langsung hilang pas dia berhenti juga make Eye of Agamotto-nya. Kalau dilihat juga secara rinci, bisa kita lihat kalau itu sebenarnya pantulan dari beberapa versi Strange yang berbeda. Mirip banget kayak yang kita lihat di poster Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi bisa dibilang kalau dari awal munculnya aja, Doctor Strange udah main-main sama multiverse. Apa gak bahaya tuh? Mungkin ada yang heran, kenapa realita jadi rusak pas Doctor Strange pakai Eye of Agamotto buat ngembaliin bukunya Dark Dimension, sedangkan aman-aman aja pas make Eye of Agamotto ngelawan Dormammu? Atau pas Thanos juga pakai buat ngebalikin Vision? Jawabannya karena itu adalah Nexus Events. Time Stone itu aman buat dipakai asalkan suatu hal gak bisa dihindari, karena udah sesuai sama alur yang ditentukan. Waktu Strange melawan Dormammu, dia harus ngelawan hukum alam berupa mati berkali-kali dan hidup lagi, karena udah susah nyari cara ngalahin Dormammu selain pakai teknik ini. Strange yang udah mati jumlahnya gak kehitung mungkin bakal bikin dia lebih hati-hati lagi soal antara ruang dan waktu kan? Masih belum kapok juga ternyata. Kesalahan selanjutnya yang dia buat adalah di Spider-Man No Way Home. Retakan realita di Spider-Man No Way Home gak bakal terjadi kalau bukan karena Doctor Strange. Tapi bukannya Strange gagal karena digangguin Peter juga kan? Emang bener Peter yang datang minta dibantuin supaya orang lupa kalau Peter Parker itu Spider-Man. Cuman perlu diingat lagi kalau Peter Parker ini usianya masih 17 tahun. Dia ABG yang gak tahu bahaya dan resikonya main-main dengan pikiran orang. Dia cuman pengen ngebantu temen-temennya yang udah terlanjur dicap buruk karena deket sama Peter Parker, supaya bisa masuk ke kampus favorit mereka. Doctor Strange di sisi lain adalah salah satu sorcerer terkuat di dunia, dan pasti dia tahu resikonya. Konsekuensinya juga bisa fatal. Kalaupun mungkin Strange lupa sama kejadian sebelumnya, Wong ada di situ buat ngingetin Doctor Strange lagi soal bahaya main-main sama pikiran orang lain karena melewati berbagai realita. Wong yang di sini jadi Sorcerer Supreme udah bilang jangan. Intinya, realita gak bakalan retak, May gak bakal mati, dan Peter gak bakal dilupain semua orang kalau di awal Strange nurut sama Wong karena resikonya, atau seminimal-minimalnya banget, dia setuju bantu tapi gak perlu ngajak Peter. Sebenarnya bukan Peter yang salah minta bantuan, tapi Strange yang gak hati-hati sampai hampir bikin incursion. Dan inilah pertama kalinya kita diliatin incursion di MCU, tapi tentu bukan yang terakhir. Incursion sendiri adalah sebuah peristiwa menyatunya dua realita dan bakal ngebikin salah satunya hancur total dan menyebabkan kematian semua orang di dalamnya. Incursion disebabkan sama orang-orang yang iseng mainin konsep ruang dan waktu, seperti halnya yang dilakukan sama Doctor Strange, tapi variannya yang lain di Doctor Strange Multiverse of Madness. Film Multiverse of Madness sendiri ngeliatin Doctor Strange jadi orang yang bener-bener gak bertanggung jawab bahkan sebelum kita masuk ke dalam inti filmnya. Ini semua ada di detail-detail yang penting buat kita tahu. Jadi, di Far From Home kita lihat sebuah broadcast di sekolahnya Peter yang ngasih tahu kalau 8 bulan sebelumnya, orang-orang yang kena snapnya Thanos pada kembali lagi yang istilahnya disebut The Blip. Kalau dari infonya itu bisa dibilang kejadian Avengers Endgame itu di bulan Oktober tahun 2023. WandaVision disebut ngambil setting waktu 3 minggu setelah kejadian Endgame. Bisa dibilang kalau kejadian WandaVision mulai dari terbentuknya Hex di Westview sampai awal mulainya Doctor Strange Multiverse of Madness itu ada jeda selama 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun itu juga Doctor Strange gak pernah sekalipun datang ke Wanda buat seenggaknya ngobrolin soal itu. Oke, emang kalau secara hubungan pertemanan Doctor Strange dan Wanda gak dekat. Bahkan mungkin mereka gak pernah ketemu sebelumnya selain di Avengers Endgame.
Cuman itu gak jadi alasan bagi seorang mantan Sorcerer Supreme untuk abai sama sebuah peristiwa meliputi seorang Scarlet Witch yang bikin sebuah realita buatan di dalam realita nyata kayak gini, bahkan secara gak sengaja. Bahkan, kayaknya Strange juga gak pernah ngomong sama Wanda soal kejadian di Avengers Endgame sebelumnya. Kita ingat kalau Wanda bikin sebuah keputusan besar dan mungkin terberat di hidupnya dengan ngebunuh Vision. Bahkan kesannya jadi sia-sia karena Vision harus mati 2 kali. Waktu Wanda nyadar kalau Thanos make Time Stone buat ngembaliin Vision, Wanda mungkin gak tahu dari awal gimana Thanos dapat Time Stone, karena itu semua terjadi di planet Titan. Bahkan waktu di Endgame pun, Wanda juga masih gak tahu karena fokus buat ngebunuh Thanos. Jadi ada kemungkinan besar kalau Wanda selama ini tahu kalau Strange yang punya Time Stone itu dari ngasih ke Thanos sampai akhirnya Vision mati 2 kali. Pantas aja Wanda sebenci itu sama Strange. Kalau ada yang ngira Dr. Strange selama ini sibuk ngurusin ini itu, nyatanya dia bisa aja tuh ngeluangin waktu untuk hampir bikin incursion bareng Peter Parker. Harusnya dia juga punya dong waktu untuk bisa nemuin Wanda. Tapi di sini kelihatan banget kalau dia datengin Wanda pas ada maunya aja. Parahnya lagi, Strange gak pernah ngajakin Wanda bicara hati ke hati. Kalau apa yang dilakuin Wanda selama ini, yaitu dream walking, bisa menyebabkan incursion. Wanda kita tahu cuman pengen hidup sama anak-anaknya lagi, yaitu Billy dan Tommy, yang sebelumnya hilang pas hexnya Wanda juga hilang. Dan itu bikin Wanda takut kehilangan mereka lagi. Terbukti pas Wanda beneran ketemu Billy dan Tommy dan langsung berubah pikiran. Nyadarin perbuatannya salah karena bikin anak-anaknya takut dan milih buat mengakhiri hidupnya sendiri. Kayaknya Wanda gak bakalan senekat ini buat mengancam keselamatan anak-anaknya lagi, meski dia di bawah kendali Darkhold sekalipun. Nah, sekarang kita tahu ada 4 varian Doctor Strange di film ini. Mulai dari Doctor Strange 616, Defender Strange, Illuminati Strange, dan Sinister Strange. Dan dari mereka semua, 3 diantaranya menyebabkan incursion. Lihat dari Strange pertama yang ngerasa dia terpaksa harus make Darkhold dan Dreamwalking karena udah gak bisa lagi ngalahin Wanda. Ujung-ujungnya, Wanda justru kalah bukan karena Dreamwalking-nya Strange, tapi karena America Chavez yang ngasih kesempatan Wanda sendiri buat sadar. Jadi, Strange udah mengancam multiverse dengan alasan demi keselamatan multiverse itu sendiri. Tapi akhirnya malah gak ngasih efek apapun selain ya adanya incursion. Kita lihat di akhir film kalau Strange kelihatan seneng-seneng aja ngejalanin kehidupannya, sampai tiba-tiba mata ketiganya muncul, nandain kalau jalan hidupnya kayak Sinister Strange bakalan dimulai. Bahkan kita lihat dia kayak gak nyesel setelah tahu dari Clea kalau ada incursion dari dampak perbuatannya. Nah, dari sini kita tahu kalau Strange gak bakal belajar dari kesalahannya karena ujungnya bukan dialah yang kena dampak. Sikap arogannya ini udah jelas lebih berbahaya bahkan dibanding supervillain manapun. Karena kalau supervillain tahu tujuan dan dampak perbuatan mereka, sedangkan Strange bertindak sesuai kemauannya selama gak berdampak ke dirinya sendiri. Apakah kalian ngerasain hal yang sama soal Doctor Strange? Boleh banget share pendapat kalian dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau belum buat ikutan ngebahas superhero dan supervillain secara santai, seru, dan geeky.